Indomie Prima Rasa, resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa dalam acara yang spesial, Status Embun Ramadan. Kalau biasanya kita tampak di sebuah studio yang saya hanya berdua dengan narasumber, kali ini saya mengajak para santri muda yang menjadi tulang punggung bangsa untuk ikut terlibat di dalam proses bagaimana menikmati bulan Ramadan ini menjadi bagian pencerahan juga bagi kita semuanya. Beri tepuk tangan dulu dong buat adik-adik kita ini. Silakan tepuk tangan. Wah, luar biasa. Ini generasi muda yang mampu memberikan pencerahan nantinya di era ke depan. Baik, dalam status embun kali ini kita ada satu tema. Tema kita adalah hikmah bulan suci Ramadan dan ibadah puasa. Telah bersama kita narasumber Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam suasana yang berbeda Pak Ustadz. Iya, sekarang Ramadan. Iya, kalau hari-hari biasanya kita ada di studio yang lebih sempit, sekarang saya ajak ini santri-santri muda untuk bisa berdialog bersama kita ini Ustadz. Iya, bagus. Iya. Enak. Ada satu hal dalam proses mengambil sebuah hikmah. Ini pertanyaan saya secara pribadi sebenarnya Ustaz. Iya. Kita ini kan rutin sekali ya melakukan di dalam setiap bulan Ramadan itu selalu melakukan puasa. Terkadang saya secara pribadi ini untuk luput ketika kita bicara apa sih sebenarnya manfaat hikmah yang terpendam di dalam proses selain oh ya ini aku menjalani sebuah proses ibadah puasa gitu ya karena kewajiban. Kemudian sebenarnya hikmah-hikmah apa sih terbesar dalam kehidupan ini yang mampu memberikan ruang tersendiri bagi kita dalam menikmati ibadah puasa. Jadi menjalankannya juga karena kewajiban, kemudian ada hikmah yang terkandung itu juga kita dapat Ustaz. Iya. Jadi begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penting untuk kemudian ditegaskan terlebih dahulu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang cukup spesial. Dan itu ditegaskan di dalam hadis Nabi. Kita sadar ya bahwa kehidupan kita bagaimanapun juga endingnya nanti akhirnya amalan perbuatan baik kita itu akan ditimbang dan dibandingkan dengan amalan jelek kita. Seperti yang kemudian kita tegaskan misalnya di dalam episode-episode yang lalu yang pernah ini saya tegaskan. Itu ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Misalnya seperti itu. Jadi amalan perbuatan baik kita itu ditimbang dengan amalan atau dibandingkan itu dengan amalan perbuatan jelek kita. Kalau seandainya amalan perbuatan baik kita itu yang lebih berat, maka kita pada akhirnya akan hidup dalam kenyamanan, hidup dalam ridho Allah, dan seterusnya. Tapi demikian, kalau seandainya kemudian amalan perbuatan jelek kita yang justru lebih berat, timbangannya yang lebih berat, maka kita pada akhirnya akan termasuk dalam kategori penduduk neraka, intinya seperti itu. Lah, kenapa kok kemudian bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan spesial? Karena amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan ini
Di dalam hadis ditegaskan bahwa untuk amalan sunnah itu pada akhirnya timbangannya atau nilainya itu disamakan dengan amalan wajib di luar Ramadan. Jadi amalan sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan, timbangannya sama dengan Ya, amalan nilainya sama dengan amalan wajib di luar Ramadan. di bulan-bulan lain, Di bulan-bulan lain, di luar Ramadan. Dan amalan wajib yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, itu sampai 70 kali ya amalan wajib di luar Ramadan. Sehingga kalau seandainya kita misalnya berhitung matematika misalnya, harusnya kita lebih harusnya kita lebih semangat dan seterusnya, karena pada akhirnya akan ada pelipat gandaan, akan ada nilai yang cukup luar biasa yang itu tidak kita alami, yang tidak kita miliki pada saat di luar bulan Ramadan. Itu semacam itu. Bulan Ramadan, kenapa kok kemudian istimewa, hikmahnya cukup luar biasa? Itu juga disebut, misalnya di sini disebut sebagai bulan kesabaran. Sabar itu kalau seandainya mampu kita lakukan, maka pahalanya adalah surga. Itu di luar puasanya sendiri menahan menjadi sabar itu Iya, tadi. sabar itu adalah kalau seandainya kita menjalani ibadah, menjalani amalan-amalan yang kita lakukan, apakah itu taraweh, apakah itu misalnya puasa itu sendiri dan seterusnya, ketika kita lakukan dengan kesabaran, maka itu adalah pahalanya adalah surga Allah. Itu semacam itu. Kemudian selanjutnya dikatakan di dalam hadis itu adalah ini juga merupakan bulan kepekaan sosial, solidaritas sosial. Kita tahu misalnya kalau seandainya kita lihat fenomena-fenomena yang tampak, kenapa kok kemudian awalnya di luar bulan Ramadan itu sama sekali misalnya orang agak enggan, agak sedikit dalam rangka melakukan sedekah, beramal, memberikan buka, takjil dan seterusnya. Tapi pada bulan Ramadan itu cukup luar biasa. Karena memang ada janji-janji Allah ya yang ditegaskan oleh Nabi, oleh Rasul itu tentang fadilah dan keutamaan hikmah dari memberikan sedekah pada bulan Ramadan, apalagi kemudian yang kita beri itu adalah orang yang sedang melakukan puasa. Sampai dikatakan kalau seandainya kita memberikan buka puasa, memberi buka puasa misalnya kepada orang yang sedang puasa, itu adalah maghfirah, itu adalah ampunan Allah, itu adalah itqun minan nar, dan kita, ini yang perlu digarisbawahi, mendapatkan pahala seperti pahalanya orang puasa, di mana pahala orang puasa itu sama sekali tidak dikurangi. Sama sekali tidak dikurangi. Itu kan keistimewaan cukup luar biasa gitu ya. Jadi monggo ini mumpung puasa sekarang, mumpung puasa, maka ada banyak keutamaan, mari kita tingkatkan. Karena lagi-lagi apalagi era Covid seperti sekarang ini, misalnya kita dipanggil Allah kapan juga kita tidak tahu kapan waktunya. Misalnya, mumpung sekarang ada kesempatan, ada janji Allah ditegaskan oleh Rasulullah bahwa akan ada kelipatan pahala yang cukup luar biasa, keutamaan yang cukup luar biasa dan seterusnya. Mari kita fungsikan, kita manfaatkan momen kesempatan Ramadan ini dengan baik. Kita misalnya membaca Al-Qur'an, kemudian kita mari bersedekah, memberi takjilan dan seterusnya. Dan itu tidak harus banyak. Begitu ya. Kalau seandainya kita mampunya itu apa, ya itu kita berikan, dan itu adalah nilainya sama dengan orang yang memberikan banyak. Tergantung pada kemampuan kita, maksudnya seperti Berarti itu. ada dalam hikmah ini kita udah ketemu dua nih ya. Iya. Membangun nilai-nilai kesabaran. Betul. Yang pertama. Yang kedua adalah membangun kepekaan sosial. Betul. Untuk bisa berbagi lah ya. Berempati, dan berbagi. Juga mengasah kepekaan jiwa secara manusiawi lah intinya ya. Yang kita mungkin bulan-bulan sebelumnya itu ritme kehidupan duniawinya begitu tinggi. Iya. Lantas Ustadz, kalau kita melihat hal seperti ini, dan Ustadz tadi sempat menyampaikan ya, hal yang sunnah saja bisa menjadi nilainya sama seperti wajib. Nilainya sama seperti wajib. Betul. Kalau tiap hari kita misalkan memuji seseorang karena pekerjaan bagus atau memuji anak karena pandai, maka ini pun menjadi ibadah yang luar biasa juga ya. Betul, karena memberikan nilai yang terbaik gitu ya. Betul. Iya. Jadi hal-hal ringan-ringan seperti ini Ustadz ya. Iya. Jadi penting untuk kemudian mari kita beri motivasi ya, anak kita, keluarga kita dan seterusnya
untuk kemudian meningkatkan bagaimana amaliyah ibadah kita pada bulan Ramadan. Amaliyah tentunya tidak hanya hablum minallah, misalnya sholat, misalnya puasa saja, tidak hanya sekedar itu misalnya. Bagaimana berempati, bagaimana menjalin solidaritas sosial itu juga kita tingkatkan. Sampai tadi dikatakan, kalau seandainya kita memberi buka puasa kepada mereka, apalagi orang yang tidak berkecukupan, tidak mampu dan seterusnya itu, maka di samping ada maghfirah, ada ampunan Allah, ada pembebasan dari neraka, juga kita mendapatkan pahala. Sama seperti orang yang puasa, dengan sama sekali tidak mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu. Itu kan cukup luar biasa itu. Di garis bawah ini apa nih? Yang terakhir nih gimana nih? Ya itu. Jadi kita di samping kita misalnya puasa kan, kita puasa mendapatkan pahala puasa kita sendiri misalnya, karena kita juga misalnya memberi buka terhadap orang yang sedang berpuasa, maka kita juga mendapatkan nilai plus, mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa itu kepada kita. Kita juga dapat itu dengan sama sekali tidak mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu. Itu kan cukup luar biasa itu. Jadi apapun yang kita lakukan dengan tindakan baik kita terhadap sesama manusia, entah yang berbagi tadi ataupun juga hal-hal tertentu di bulan puasa ini bertambah berlipat-lipat. Betul. Itulah yang kemudian kenapa kok mari Ramadan yang dikatakan syahrun azimun, itu penegasan Gusti Kanjeng. Ini bulan yang cukup agung, mubarakun yang diberkahi. Kita manfaatkan. Mari misalnya hal-hal yang kemudian itu kurang bernilai manfaatnya gitu ya. Mari kita untuk satu ini kita off-kan dulu gitu ya. Mari kita membaca Quran mungkin, kemudian mari kita bagaimana membangun solidaritas sosial, sholat dan seterusnya yang memungkinkan untuk kemudian kita lakukan. Ya monggo kita lakukan. Itu karena luar biasa seperti itu. Ustadz, selain tadi hikmah di dalam bulan puasa ini, adakah hari-hari khusus ya di dalam bulan Ramadan juga memiliki nilai spesial ini? Iya, jadi seperti yang ditegaskan di dalam hadis itu memang ada. Di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang kemudian disebut sebagai Lailatul Qadar. Itu yang khairun min alfi syahrin, yang itu pahalanya itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Ya, itu kan cukup luar biasa. Kalau seandainya misalnya ini kan, tapi namanya malam. Ya, malam. Malam ini adalah sirrun min asrarillah, merupakan rahasia dari rahasia Allah. Apakah diletakkan pada hari pertama, kedua, itu adalah ikhtilaf dari para ulama. Itu ada yang seperti ini dan seterusnya. Tapi itu harus dilakukan, itu pasti terjadi pada bulan Ramadan. Karena demikian, cara mencarinya adalah ya mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Kalau seandainya kita memungkinkan dan kita punya kesempatan, itu harus kita cari. Caranya adalah melakukan i'tikaf, melakukan witir pada waktu malam misalnya, itu sambil mencari Lailatul Qadar. Kalau seandainya kita menghidupkan malam bulan Ramadan mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, maka sangat dimungkinkan kita mendapati yang namanya Lailatul Qadar. Sepertinya ini harus ada perbincangan khusus nih mengenai malam khusus ini nanti, Ustaz. Selain kita bicara hikmah bulan Ramadan. Ada lagi enggak kira-kira hari yang spesial selain tadi Lailatul Qadar gitu? Kalau dalam biasanya 10 hari terakhir. Itu yang kemudian ditegaskan di dalam hadis Nabi bahwa 10 hari yang terakhir, yang itu khususnya itu adalah yang ganjil-ganjil, itu biasanya Gusti Kanjeng Nabi mengencangkan mengencangkan itu dalam artian lebih bersemangat lagi, keluarga-keluarga itu semuanya dibangunkan dan seterusnya untuk beramal atau beribadah bersama-sama pada malam bulan-bulan 10 hari yang terakhir dan khususnya di hari-hari ganjil itu. Itu memang ada seperti itu. Gitu. Baik Ustadz, ini kita bicara di segmen pertama, saya rasa sangat menarik mengenai hikmah di bulan puasa ini. Tadi ada beberapa hal yang sudah Ustadz sampaikan. Saya pikir adik-adik kita, para santri muda ini sudah bisa menerima. Bisa kan ya? Jadi bagaimana proses di bulan puasa ini kita harus melakukan seperti apa. Pemirsa Jember 1 TV, Tetes Embun Ramadan ini tidaklah bisa berjalan tanpa adanya support dari banyak pihak. Dari tim kreatif kita yang membangunkan studio, dari kawan-kawan kru yang berusaha payah untuk melakukan terwujudnya, dan juga dari para santri muda ini yang dari berbagai macam kalangan ini, Ustaz, dari berbagai macam sekolah. Dan tak lupa saya mengucapkan juga dari Alami Prima Rasa yang mendukung program kita kali ini. Kita hadir nanti di segmen kedua dengan materi-materi berikutnya.
5 rasa, resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betutu, wah dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan.